Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana upaya atau cara untuk mengatasi pengangguran terdidik ya, atau pengangguran dari sarjana. Kita tahu dan kita menyaksikan bagaimana banyaknya sarjana yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan tidak memperoleh pekerjaan yang cepat setelah tamat kuliah, ya. Bahkan harus bertahun-tahun menganggur, dan ada sedikit kesuksesan dalam program wirausahawan baru, ya khususnya dari sarjana. Padahal sebenarnya sarjana inilah yang diharapkan oleh negara ya, untuk menciptakan lapangan kerja baru ya, karena keilmuan mereka, kemudian energi mereka yang masih kuat gitu. Tapi faktanya masih sangat sedikit sarjana yang berharap ya untuk menciptakan lapangan usaha baru. Sobat sekalian, penyebabnya adalah ketika seorang sudah menjadi sarjana, maka mereka harus dihadapkan dengan berbagai keputusan yang mereka hadapi dalam dunia nyata. Ketika mereka kuliah, tentu yang dipikiran mereka adalah belajar, belajar, dan belajar. Ya. Karena ada orang tua yang mensupportnya. Ya. Jadi, sehingga apa yang mereka kerjakan adalah bagaimana caranya supaya mendapat pekerjaan lebih cepat. Ya. Sehingga keinginan untuk mencoba membuka wirausaha baru, ya menurut saya urung dilakukan. Ya. Kalau ada pekerjaan yang lebih cepat, ya walaupun gaji seadanya, udah itu aja yang diterima. Apalagi sudah ada keinginan untuk cepat menikah, misalnya. Itu. Nah, oleh karena itu, solusinya menurut saya adalah kita harus membiasakan mahasiswa itu memutuskan ya, atau belajar membuat keputusan nyata ketika mereka sedang di bangku kuliah. Jadi ketika mereka di bangku kuliah, harus mulai diajarkan untuk memutuskan untuk berbisnis. Atau apapun sesuai dengan bidang keahlian mereka. Ada yang mungkin kuliah di Visipol, ya masa kuliah mungkin adalah masa mereka ikut terlibat dalam partai politik misalnya. Sehingga ada keputusan-keputusan penting yang mereka putuskan ketika menjadi mahasiswa. Kenapa ini sangat-sangat penting menurut saya? Karena ketika seorang mahasiswa itu sudah mulai diajarkan memutuskan sesuatu pada saat dia belajar, ketika gagal pun itu ada lembaga yang membimbing mereka, ada dosennya yang menyertai mereka. Anggaplah dalam konteks ini ya mahasiswa itu sedang melakukan trial and error ya dalam membangun bisnis, dalam meniti karir ya. Dalam konteks ini yang kita bicarakan adalah tentu berwirausaha. Ya. Sehingga saya bayangkan ketika mereka mungkin semester 5 atau semester 6, maka mereka diajarkan atau diarahkan untuk harus membuat bisnis ya, harus membuat bisnis sehingga ketika mereka tamat maka mereka tinggal memperkuat saja bisnis yang sudah mereka jalankan ketika masa kuliah. Nah, pengalaman ini ya sahabat-sahabat sekalian, saya punya seorang teman ya waktu S1 beberapa puluh tahun yang lalu, ketika kuliah dia punya keahlian dalam memperbaiki printer dan komputer waktu itu ya. Sehingga kami sebagai temannya ketika komputer rusak, maka dialah yang tempat kami panggil, atau ketika printer rusak, maka dia yang kami panggil. Ya. Nah, waktu itu ya ongkosnya ya bukan
ongkos untuk reparasi komputer atau printer, tapi hanya uang rokok saja ya, sebagai pertemanan. Ya. Nah, karena dia merasa bahwa dia mampu untuk menyelesaikan persoalan kerusakan komputer dan printer, maka dia memutuskan untuk membuat semacam uh, tempat reparasi, ya, tempat reparasi komputer dan juga printer ketika dia berada di bangku kuliah. Nah, sobat sekalian, beberapa waktu setelah dia diwisuda, ya, dia tinggal membesarkan saja, ya, dia tinggal membesarkan saja usaha yang sejak kuliah dia rintis. Dan alhamdulillah sekarang saya masih berkomunikasi baik dengan beliau, ya, dan omset bisnisnya sudah miliaran rupiah ya per bulan. Nah, inilah pentingnya kenapa pada saat di kampus memang sebaiknya mahasiswa tidak hanya sekedar menerima transfer ilmu atau knowledge dari kampus atau dari dosennya, tapi juga harus diajarkan untuk mulai memutuskan, ya, mulai memutuskan untuk berbisnis, ya, ketika mereka sarjana atau wisuda, mereka tinggal mengembangkan bisnis yang mereka sudah rintis. Bayangkan ketika mereka memutuskan untuk berbisnis pada di bangku kuliah, maka dia bisa berkomunikasi dengan dosennya, apa yang salah dalam praktek bisnis ini, gitu kan, apa yang perlu diperbaiki, gitu kan. Tapi berbeda ketika si mahasiswa ini sudah tamat, sudah jadi sarjana, maka komunikasi dengan lembaga terputus, komunikasi dengan dosen yang punya keahlian atau kemampuan teoritis atau praktis dalam bisnis juga terputus, ya, sehingga dia akan memutuskan kehidupannya seorang diri ketika dia menjadi seorang sarjana. Oleh karena itu, harapannya adalah lembaga pendidikan sudah mulai memikirkan bagaimana caranya mahasiswa kita, khususnya mahasiswa ekonomi dan bisnis, untuk membuat perencanaan bisnis ketika mahasiswa itu menjadi mahasiswa di kampusnya. Demikian, sobat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.